Bismillahirrahmanirrahim. Hati mati ya. Hati mati dari penyembur. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun, bermula ini itu ada penyempurna. Penyempurna di atas. Yu'abbaru an akhadi shiqqai hadhil qaidati bi qaidati yughtafaru bidawam ma la yughtafaru fi'i. Tatimatun, bermula ini itu ada penyempurna. Yu'abbaru, diungkapkan, dibuat ungkapan. Yu'abbaru, diungkapkan, dibuat mengungkapkan, dibuat menjelaskan. An akhadi shiqqai hadhil qaidati, dari salah satu dua bagian, dari salah satu dua bagian ini kaidah. Apa yang dibuat mengungkapkan? Bi qaidati yughtafaru, apa qaidah yughtafaru. Jadi di qaidah ini berfa'ilnya apa? Yu'abbaru. Bahasa tidak. Ini ditiru caranya. Yughtafaru, diampuni. Fidawami, di dalam kelanjutan, garis miring seterusnya. Kalau saya kasih garis miring itu ditulis, nggak mau. Yughtafaru, diampuni, fidawami, dalam kelanjutan atau seterusnya, ma apa barang, la yughtafaru, yang tidak diampuni apa ma fi tidak dalam permulaan. Walahum, dan itu bagi fuqaha, orang-orang ahli fikih, fuqaha, qaidatu aksi hadihi, bermula qaidah kebalikannya ini, bermula qaidah kebalikannya ini, qaidati yughtafaru bidawam ilakhir. Qaidatu aksi hadihi, bermula qaidah kebalikannya, qaidah yughtafaru bidawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Wahia, bermula qaidatu aksi hadihi, itu yughtafaru fit ibtida' ma la yughtafaru bid dawam. Yughtafaru, dimaafkan, diampuni, fit ibtida'i, dalam permulaan, ma apa barang, la yughtafaru, yang tidak diampuni apa ma fit dawam, dalam kelanjutannya atau seterusnya. Kemarin yo ada kaidah at-torek laisa kal muqarin, bahwa torek, mana yang baru datang itu tidak seperti mana yang bersamaan. Nah, jadi yu'abbaru an akhadi shiqqai hadil qaidah. Dengarkan, kemarin kan gini. Apakah torek itu kal muqarin? Apakah torek itu kal muqarin? Torek itu mana yang baru datang itu seperti mana yang bersamaan. Kan khilaf, ada yang mengatakan torek kal muqarin. Paham? Torek kal muqarin. Betul ini. Yang kedua, torek laisa kal muqarin. Torek ya seperti muqar. Nah, makanya ada bahasanya dua belah. Ini teman-teman, dua belah itu satu torek kal muqarin. Paham? Dua torek laisa kal muqarin. Nah, salah satu dari dua ini, paham? Berarti yang kedua ini, ngerti kan? Itu muncul ungkapan yughtafaru bidawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Paham caranya? Kamu nggak ngaji. Sekali lagi, kemarin juga ada kaidah at-torek kal muqarin. Ngerti kan? Mana yang baru datang seperti muqarin. Berarti kebalikannya, at-torek laisa kal muqarin. Kamu paham? Nah, wa yu'abbaru an akhadi shiqqai, kan dua ini kan paham? Diungkapkan dari salah satunya dua ini, yaitu yang kedua ini. Dari yang kedua ini cabang qaidah yughtafaru bid dawam. Jadi qaidah yang kedua apa? Al-mana' laisa kal. Nah, itu dari situlah muncul qaidah yughtafaru bid dawam ma la yughtafaru ibtida'. Artinya sama dengan mana kal laisa kal muqarin. Ad-dawam ma la yughtafaru tidak. Contoh gini. Kita ngerti kok contoh pertama, seterusnya gampang. Kelanjutan, awas, yughtafaru fid dawam, kelanjutan dimaafkan. Tapi kalau permulaan tidak dimaafkan. Kalau terjadi pada awal, enggak mafhum. Paham?
Kalau terjadi di tengah-tengah, jadi dawam itu seterusnya atau di tengah-tengah, itu dimaafkan. Contoh gini, ada orang ngubur jenazah, perhatikan, ngubur jenazah. Orang ngubur itu kan kita akan isyarat wajib ngadep kiblat. Kalau paham, kamu ngubur jenazah langsung kiblat. Kalau kamu timbul, tahu-tahu entah ada gempa, entah ada apa, tidak tahu lah. Mayat itu beliwang, apa beliwang ini? Mana beliwang? Kan ada kiblat. Terus teman-teman beliwang, beluma. Yang ada kiblat. Itu yuktabaru. Nah, yuktabaru bidawam diampuni dalam kelanjutan. Malah yuktabaru bid tidak. Kalau awal-awal ngadep kiblat atau ngadep atas nggak dimaafkan. Tapi ketika terjadi di tengah-tengah dimaafkan. Nyangka maksudnya. Paham enggak? Nah, itu contoh. Nah, kalau tidak di atas punya kebalikan, yuktabaru bid tidak, malah yuktabaru bid dalam. Kalau di awal dimaafkan, di tengah-tengah atau selanjutnya tidak dimaafkan. Jadi dawam itu diartikan di tengah-tengah terjadi atau kelanjutannya. Di awal dimaafkan, kelanjutannya tidak dimaafkan. Wa min furu'iha, dan itu sebagian daripada beberapa cabangnya qaidah. Yuktabaru tidak, malah yuktabaru bidawam. Wa min furu'iha, sebagian cabangnya qaidah yuktabaru bil. Kalau di awal dimaafkan, kalau kelanjutannya tidak dimaafkan. Idza tola'a, bermula idza tola'a. Idza tola'a apabila muncul al-fajr apa fajar. Fajar sodik. Wawa kali bermula saksun itu mujamiun. Saksun itu orang yang kosong, itu orang yang jima. Faraza'a maka mencabut siapa saksun. Fil kali dalam seketika. Soha makasa sombu apa puasanya saksun. Walau wakohan kata terjadi mithlu dari apa itu seperti jima. Seperti jima ini termasuk kuping barangnya. Fi asna'i somi dalam tengah-tengahnya puasa. Abtolah maka membatalkan apa jima pada saum. Atau lama maka membatalkan apa jima pada saum. Nah, sebelum saya terjemahkan nanti kan, sudah ada kalimat fanaza'a maka mencabut siapa saksu. Mestinya kan yang dicabut apanya? Kenapa tidak disebutkan? Karena hal itu nggak enak disebut. Jadi gini, ada maf'ul dibuang itu karena perkara itu nggak enak kalau disebut itu. Itu kan gini, naza'a mencabut siapa pada zakar, itu kan nggak enak. Kamu paham kan? Jadi orang maf'ul dibuang itu karena perkara itu menjijikan, nggak enak, sebenarnya nggak enak. Nah, itu rahasia, paham? Wes, apa ini kita? Awal diampuni, di tengah-tengah diampuni. Contoh gini, ada orang habis sahur, dari puasa, sahur dari puasa. Tahu-tahu kumpul suami istri, mereka mikir bahwa orang haram ya kan? Jadi setelah sahur, misalkan terus dari dia puasa, kumpul suami istri. Pas waktu kumpul muncul fajar. Ini masih masuk kita ada paham, kita belum dibayangkan kan? Nah, yo. Pas jima muncul fajar, langsung dicabut seketika, cabut, maka puasanya sah. Kamu paham? Itu namanya diampuni dalam awal. Fajar itu munculnya fajar kan awal. Tapi kalau jima terjadi tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Kamu dong. Itu namanya diampuni di awal, tidak diampuni di tengah atau kelanjutannya. Untuk tulis dawam itu kelanjutan, seterusnya di tengah-tengah. Jadi kamu paham itu gampang. Kamu baru belajar. Kamu masih dipaham ya maksudnya. Nah, jadi kamu gaya-gaya bisa tapi nggak bisa. Itulah bolak-balik saya ngomong. Kamu itu perlulah kuliah, saya kena kuliah. Itu supaya banyak bahasa-bahasa yang untuk memudahkan dalam terjemah. Jadi awal nggak diampuni, tapi yuktabaru fit fit tidak malah yuktabaru fit. Kalau kelanjutannya atau di tengah-tengah dimaafkan. Contoh, dia muncul fajar Jawa jima, orang cabut ketika sah puasanya. Apa sah puasanya? Tapi kalau terjadi jima di tengah-tengah puasa, maka puasanya apa tidak sah. Nah, kenapa kok sah puasanya? Karena nas'ud dzakar itu meninggalkan jima. Puasa itu kan harus meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Nah, ketika dicabut itu namanya meninggalkan jima, membatalkan perkara yang membatalkan
puasa. Paham ya? Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Wa minatu sebagian daripada furu al-jununu bermula gila. Layang na'u tidak mencegah apa junun ibtida al-ajali pada permulaan tempo. Ini tempo kan? Tempo itu. Faya juzu maka boleh liwalihi bagi walinya Majnun. Ini orangnya. Faya juzu maka boleh wali bagi walinya Majnun, orang yang gila. Ayas taria pandanya membeli siapa wali lahu untuk Majnun. Membeli syai'an pada sesuatu bisa manin dengan harga mu'ajal yang ditempo. Yo. Wayang na'u dan melarang mencegah apa junun dawa mau pada bagaimana dawa kan tetapnya terusnya maksudnya kan junun. Wayang na'u dan mencegah apa junun dawa mau. Tuh, kalau langsung dawa mau pada berlangsungnya ajal. Dawa mau pada berlangsungnya ajal atau di tengah-tengah ajal. Ala qaulin qaul sohaka yang mensohhekan siapa anak pada qaulin firodho. Fayakhilu maka jatuh tempo alaihi atas Majnun adainu apa hutang al-mu'ajjalu yang ditempu idza junna apabila gila siapa Majnun walakin mutamat tetapi bermula qaul yang mutamat khilafu itu berbedanya yakhillu alai ad-dain. Ini perhatikan, diampuni di awal, tidak diampuni di tengah-tengah. Ada orang yo, maksudnya sehat itu gila. Gila. Otomatis dia kalau gila wali itu bapaknya atau kakeknya bertindak untuk nasaruf, untuk mendatangkan harta bendanya. Kau ada gila, kau corong pakai, punya cucu gila. Sehingga yang jual beli itu walinya. Walinya. Itu namanya, tapi jual belinya itu pakai mu'ajal. Jadi beli pakai tempo. Kamu paham? Jadi belikan anaknya atau cucunya yang gila ini beli sesuatu tempo. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau asalnya sehat-sehat, terus gila. Sehat-sehat atau gila. Nah, ketika gila, sesuatu yang jatuh tempo itu jadi mu'ajal. Sekarang gini ya, sehat-sehat. Ketika sehat itu beli dalam kak. Ketika sehat itu beli sesuatu tempo. Itu gila. Nah, ketika jadi gila, sesuatu yang tempo itu jadi mu'ajal. Sesuatu yang ajal itu jatuh tempo. Kamu tuh sehat. Kamu sehat. Ya, terus beli sesuatu kredit. Ini kan mu'ajal. Tahu-tahu di tengah-tengah kamu kredit, kamu tuh 10 bulan. Baru tengah-tengah kamu gila. Kalau dibilamin, sesuatu yang kredit itu kan mu'ajal. Itu langsung jatuh temponya harus segera dibayar. Diselesaikan. Kamu paham? Itu namanya kalau di awal diampuni, di tengah-tengah tidak diampuni. Paham? Terjadinya gila tengah-tengah itu tidak diampuni, kalau di awal-awal diampuni. Kayak ini, cuman yang utama khilafuhu. Dia khilafuhu ini, dia waktu sehat, ya utang tempo, kredit. Terus di tengah-tengah kredit, dia gila. Itu al-mutamat ya khilafuhu, tetap mu'ajal. Tidak jatuh tempo, maka al-mutamat khilafuhu. Itu kayak ini, ini. Misalkan begini, kalau ngomong ini sehat. Terus dia namanya sehat, dia namanya umur kan tidak tahu. Dia punya utang, kredit lah 2 tahun atau 3 tahun. Di tengah-tengah kredit dia meninggal. Berarti waktu meninggal dia punya utang. Yang utangnya itu mu'ajal, artinya belum jatuh karena kredit. Itu ada yang mengatakan kalau sudah meninggal itu yang utang kredit jadi mu'ajal, artinya yang mu'ajal jadi jatuh tempo. Artinya harus segera dibayar supaya orang yang mati itu tidak punya hutang. Walau hutangnya itu sebetulnya belum jatuh tempo. Kamu paham maksudnya? Karena orang mati dia diberi hutang, dia Asia.
Itu sampai. Waminat sebagai furuk. Furuk tadi loh. Buaya bermula minha, menuju minha. Itu milik kamu alif jim lam gitu. Itulah alasot ajla. Jadi lamnya itu kasih alif bengkong. Itu alif bengkong. Alif lajina itu loh, alif bengkong namanya, bukan lurus. Buaya bermula minha itu ajla lebih jelas mimma daripada barang takut dama yang telah dahulu apa mah. Al-fitratu bermula zakat al-fitratu wa iya ajlah mimma takut dama daripada barang yang telah dahulu. Al-fitratu bermula zakat fitrah itu layu bau tidak boleh dijual. Fiha itu makna karena. Fiha karena zakat fitrah, fiha karena fitrah al-maskanu apa rumah. Al-maskanu apa rumah. Wal khodimu dan pembantu amat. Wal khodimu dan pembantu garis miring budak. Budak atau amat. Wal khodimu ini pembantu itu maksudnya amat atau budak. Qala berkata Ashab, siapa Ashab Syafi'i? Hadza dunalayu ba'u fiha itu tidak di dalam permulaan. Sehingga kalau sahabat maka dia kata tetap al-fitrah atau apa zakat fitrah fi dhimati salim dalam tanggungannya manusia. Bikna maka menjual siapa kita khodimau pada budaknya insan wa maskanau dan rumahnya insan via karena membayar zakat fitrah via dalam al-fitro di ada sungguhnya al-fitro ba'da subuti di dalam setelah tetapnya itu iltahaqot menyamai apa al-fitro biduyuni dengan beberapa hutang. Awas, waya ajlami mata kodama. Furuk ini lebih jelas daripada yang furuk yang di depan tadi. Masalah orang gila. Contoh ya, bodoh. Ini kan tulisan kamu kan hamzah, jim, lam. Paham maksudnya kan? Iku loh, gue dengar kayak ilmu. Saya tadi bukan habis dulu tadi habis ngajar itu kan tidur sebentar. Berbangun, semutola. Iku mumet iki piye kok ajaran enggak paham. Kalau ajaran lebih agung. Ini saya enggak ada lebih kok itu betul. Kuwi kudu ngargai ilmu. Ini kan ngantuk dosa. Aku nggoleki kalimat tulisannya kan ajalu. Iku mesti manane mumet. Ajaran lebih agung. Piye manane lebih agung. Bukan kitab ini kitab ini. Ada. Kayak itu saja ternyata ajalah. Nanti ada alif belum baru masuk akal ajlah. Ini makanya gampang. Pesan kamu kan akan baca aja kalau ketemu kayak gini. Semua kita terbaca sedikit. Ternyata ajlah ada berikutnya. Udah balik berikutnya. Jadi furuk ini lebih jelas daripada masalah yang kemarin, masalah tadi. Itu masalah jumlah. Gila tadi lu paham. Kalau gila di awal boleh jual beli tempo, balinya paham. Kalau siap-siap punya jual beli utang tempo. Ketika gila harus diselesaikan. Paham ya? Karena jangan satu walau al-utama khilaf dulu. Nah, al-fitrah apa? Zakat fitrah untuk bayar zakat fitrah itu tidak boleh menjual rumah dan budak. Misalnya gini, kalau bilang dari ada orang zakat fitrah orang Islam kan? Sudah dia kewajiban sudah Islam, terus ketemu akhir Ramadan, paham? Dan awal Syawal, akhir Ramadan, misalkan ini akhir Ramadan, paham kan? Sebelum huruf dan setelahnya huruf, kamu paham? Itu namanya ketemu akhir Ramadan, ketemu awal Syawal, paham? Itu termasuk syaratnya apa? Wajib zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan kalau orang ini punya kelebihan makanan pokok dirinya dan orang yang wajib dinafkahi. Lebih dari itu baru kan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dia nggak punya apa-apa. Poso sekali boleh miskin. Mana ini? Jangan zakat fitrah untuk makan aja nggak punya. Nah, nggak punya apa-apa. Padahal dia mestinya harus apa? Zakat fitrah poso ya kan? Ini nggak boleh untuk zakat fitrah terus rumahnya dijual gitu, nggak boleh. Motornya untuk kerja. Untuk nyadar, untuk kerja, didorong. Ada sesuatu yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup yang nggak boleh dijual demi bayar jalan nggak boleh.
Itu namanya apa? Diampuni di awalnya. Tapi kalau ada orang punya hutang zakat fitrah, orang mendadak mau zakat fitrah nggak bayar-bayar, sampai bayar. Nah, itu boleh untuk bayar zakat fitrah, rumahnya dijual, atau kalau punya budaknya dijual, kalau punya motornya dijual, karena status zakat fitrah ini status hutang. Kalau hutang itu kan orang harus membayar, paham? Wah, lo harus jual rumah, itu namanya diampuni awalnya, tidak diampuni kelanjutannya. Paham maksudnya? Itu tidak maksudnya. Muka-muka ya sampai orang iso membayar zakat fitrah. Kadang anak-anak ya wong iki HP-ne bagus, rumahnya dicek, jajan kompresnya banyak. Tapi zakat fitrah enggak bisa bayar. Waduh, iman. Baju biasa saja, paham? Tidak bisa beli baju seragam pakai. Yo, baju pramuka. Harus sekarang ya, kalau saya lihat, oh bayar zakat fitrah kan ya, paham yo. Ini contoh. Kita jadi muntah tuh. Ngaji. Udah kamu terani paham nggak maksudnya? Itu namanya di awal dimaafkan, kalau seterusnya di tengah-tengah dimaafkan. Wa min asbana furu idza mata beruna idza mata, apabila mati lil mukhrimi bagi orang yang ikram qoribun siapa kerabat. Wa fi milkihi, dalam miliknya qorib yang mati itu soidun bermula hayawan buah, hayawan yang dibunuh. Warosa maka bisa mewaris, warosa maka bisa mewaris siapa mukhrim pada soid al asohi, menurut yang lebih sohe. Sumaya zulu kemudian hilang milkuhu apa miliknya mukhrim. Sumaya zulu hilang milku apa miliknya mukhrim anhu dari soed. Anu dari soed al fauri atas segera. Al fauri atas apa? Atas segera. Sabar perhatikan. Kemarin kan ada penjelasan orang sedang ikram itu tidak boleh berburu, nggak boleh berburu atau memiliki hewan buruan. Makanya orang haji, orang umroh sebelum berangkat dia punya burung, paham? Itu harus dilepaskan atau dikasihkan orang. Ngiling-ngiling itu paham? Ngerti nggak itu kata-kata itu kuncinya kan? Jadi kalau kamu bisa mau haji atau umroh, yo, gue diburu. Kebetulan bujumu seneng buru, yo, mahal. Ini bapak atau saya ini pak mau ikram ya walaupun umroh atau haji jadi burung saya ini bukan dititipkan dah saya kasihkan sampean. Ini burung mahal, wong sing duwe iki wong cerdas. Iya dia orang menanam mondok sehingga sebelum ikram dilepaskan burungnya dikasihkan orang untuk membilakan kepemilikannya karena dia cerdas diterima ya pak terima kasih. Nanti orang yang balik dikembalikan lagi pak saya kasih bapak lagi. Ngono carane. Ya kan Pak. Ini kamu ngaji kan enggak mau kayak gitu, Pak. Mahal saya jual. Sing duwe, waduh. Iya. Karena burung kesayangan, apa burung kesayangan. Paham yo? Wis soalnya ini. Ono wong sedang ikram haji atau umroh. Paham kan? Olahraga pakai ikram. Terus setelah ikram, kerabatnya meninggal. Misalkan di Indonesia, kabar, Pak. Ini bapak meninggal ya kami ikram, misalkan contoh aja kami ikram terus pas hasil bapak meninggal, kamu ahli warisnya, bapak kami yang meninggal itu punya hewan burung, katakan punya burung. Nah maka kamu bisa mewaris. Setelah kamu waris itu namanya ibtidah. Selanjutnya nggak boleh, artinya pertama waris boleh, setelah kamu waris itu statusnya nggak milik kamu karena orang yang ikram tidak boleh punya atau menahan hewan buruan sehingga uang diambil orang ya nggak boleh nggak boleh didenda, paham? Karena itu dianggap barang yang tidak milik dia, ngerti kan? Nah keluarganya atau anaknya orang yang pinter, nah itu dibayar. Itu saya kan dapat warisan burung itu kan bapak saya nggak ada, udahlah saya kasihkan kamu. Jadi ketika waris itu namanya tidak dimaafkan. Paham kan? Punya burung apa? Hewan buruan. Selanjutnya bidawam tidak diampuni. Berarti tidak boleh dimiliki, hanya memiliki pindah sebentar aja. Pindah warisan sebentar. Setelah itu nggak milik
Ya kamu nyantol maksudnya kan? Diampuni di awal, tidak seterusnya. Tidak lanjut, hanya awal bisa memiliki karena warisan sohib, kelanjutannya tidak diampuni, maka dianggap tidak kepemilikan dia. Maknanya andaikan diambil orang, tidak boleh orang yang ambil itu didenda. Nah, karena itu bukan milik dia. Mesti orang paham. Ngantuk ya paham. Karena aku udah cerdas, itu senang memilih. Bukan biasa ya. Biasa di pondok itu Jawa, sing mulang ilmu sing ini wong ya guru-guru sing guru. Ya sing nyama-nyama yang cerdas-cerdas itu paham. Kan guru kan enggak sama. Sing iso kan enggak semua orang itu ada membidangi semua fah. Nah, biasanya mulang-mulang ilmu mantap. Balawo ilmu usul yang turun itu guru-guru tertentu orang bermulang. Malah memang diperhatikan. Yo. Bang, diperhatikan. Wamina itu sebagian daripada dari nyangkau mesti nyangkau. Orang tua biar wajah hitam kan nampak. Wamina sebagian daripada furu al-wasiatu bermula wasiat bimilkil ghairi dengan miliknya orang lain. Ar-rajihu bermula kaul yang unggul. Itu sihhatu wasanya wasiat. Kata idha malaka sehingga apabila memiliki siapa saksun bu pada milkil ghair. Ba'da dalika kata idha malaka sehingga apabila memiliki siapa saksun bu pada milkil ghair. Ba'da dalika satu wasiat. Akhoda maka mengambil bu pada milkul ghair. Al-muso siapa orang yang diwasiati, siapa lau al. Manusia itu orang yang diwasiati. Nah ini kebalikannya yo. Yuktafaru bidawam, awas diampuni kelanjutannya, tidak diampuni di awal. Contoh tadi kan pertama berarti diampuni di awal, tidak diampuni terus. Nah sekarang dibalik, paham? Di awal nggak boleh, seterusnya boleh. Contoh wasiat milik orang lain. Misalkan gini, ini orang bagus yang mengandai-andai. Misalkan Dino ini ketemu Sita, ngomong Dino, cok, andaikan rumah itu cocok, nah, bagus kan? Itu milik saya wasiatkan untuk kamu. Ada nasi rumah orang atau mobil. Wah, ya mobil kata Dino, cok, mobil itu bagus. Kalau itu milik saya wasiat untuk kamu. Karena kalau saya mati, saya wasiat untuk kamu. Itu ar-rojah itu sah. Padahal kalau milik orang diberikan orang kan nggak boleh. Karena seandainya kata suatu saat atau benar mobil atau rumah itu milik Dino. Entah dibeli apa dikasihkan orang milik Dino. Faham kan? Terus Dino meninggal. Faham kan? Maka Sitan sah menerima wasiat tadi. Kamu dono, paham? Paham enggak? Paham enggak maksudnya? Tak boleh di mana? Ini misalkan, ini fokus dulu. Dino ini melihat mobil apa rumah ini kan biasakan saja. Terus bilang sama Dani, Dan, ini kan? Andaikan mobil atau rumah itu milik saya wasiat untuk kamu. Padahal milik rumah atau mobil itu milik orang lain. Sehingga bahasanya umpama mobil, rumah itu milik saya wasiatkan untuk kamu. Kalau saya mati ambillah. Berarti waktu wasiat itu barang itu belum boleh diwasiatkan kepada Dani karena belum miliknya Dino. Paham? Berarti tidak diampuni di awal. Tapi suatu saat tahu-tahu miliknya Dino. Entah mobil itu tadi dibeli atau macam-macam jadi milik Dino. Paham? Maka seandainya Dino suatu saat meninggal, sah wasiatnya kepada Dani. Kamu paham? Itu namanya tidak dibolehkan di awal, paham? Bergum masih milik orang lain, diperbolehkan kelanjutannya. Karena ketika kelanjutannya sudah miliknya Dino. Dong, paham? Nah, terus dipikir ini lagi. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Yang penting harga mobil rumah itu tidak boleh melebihi 1/3 hartanya Dino. So, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Paham? Setelah untuk melunasi hutang dan sebagainya untuk merawat jenazah tidak boleh lebih dari 1/3. Dong maksudnya.
Sekarang dibalik. Walau auso, andai kata wasiat siapa saksun, wasiat bima dengan barang yang memiliki siapa saksun padama. Tahu-tahu summa azala, kemudian menghilangkan siapa saksun al milka pada milik. Summa azala menghilangkan siapa saksun al milka pada milik. Fi dalam ayam liku batalat maka batal al wasiat itu apa wasiat. Kada seperti batalat wasiat, kada koyo mengkini, koyo mengkuno batalat wasiat. Jazau mantap siapa fukoha bihi dengan dah. Terbalik dino wasiat apa yang dimiliki, dan ini besok kan beberapa tahun yang datang kan sama-sama ketemu dino lah tuh, tanggal tuh ketemu dino kaya ini kan. Dan kalau aku mati mobil saya itu kamu ambil lah, kaya kan. Tahu mobil cuma jalan nikah, dia dijual, paham? Maka batala wasiat dino, mobil silang dijual. Bukan paham maksudnya kan? Nah, itu namanya boleh di awal, paham? Tidak boleh dalam kelanjutannya. Awalnya kan boleh untuk miliknya, diwasiatkan, paham? Cuman kelanjutannya, atau mobilnya dijual dino, maka wasiatnya batal. Sebab menjual itu sama dengan menghilangkan wasiat. Dong lah maksudnya. Karena waktu yang mobilnya dijual. Cuman kola al-Isnawi, ini ada yang baca Isnawi, Asnawi. Asnawi atau Isnawi. Wakana dan ada kias, apa kiasnya itu antara kondaknya tetap al-wasiat itu apa wasiat dikhalia dengan keadaannya wasiat. Karena gini, fa'in ada maka apabila kembali apa mayam liku kembali ila miliki kepada miliknya dino. Nah, ngerti kan? Miliknya saksun. Atoina maka memberi siapa kita hu pada mayam liku, memberi al-muso pada orang yang diwasiati siapa lo al. Dikiaskan, dianalogikan kama lam yakun. Sebagaimana andai kata tidak ada apa mayang liku itu fi milkihi dalam miliknya saksun khal wasiati dalam keadaan wasiat balik sikatu tetapi bermula sanya wasiat guna di sini auso bima yakikuhu suma azala akhir itu awal lebih utama. Pendapat yang mengatakan nggak sah itu Imam Asnawi nya. Aslinya kata Imam Asnawi, yo kiasnya tetap sah wasiatnya jadi gini kata Dino. Dan mobil ini kan kalau saya mati saya sudah nggak ambil kan. Atau dijual oleh Dino. Jadi Dino. Itu menurut Imam Asnawi masih sah wasiatnya. Gimana? Andaikan ternyata mobil ini sudah jual Dino kok kembali ke Dino lagi. Paham? Dimiliki Dino lagi. Terus Dino meninggal, sah dikasihkan Dhani. Walau sudah pernah dijual. Kamu paham maksudnya kan? Nah, jadi kata Imam Asnawi sah wasiatnya. Sebab andaikan mobil kembali ke Dino, tetap sah wasiatnya bisa dimiliki Dhani. Karena begini, lo barang gak miliknya, terus diwasiatkan, itu kan gak boleh. Ketika jadi miliknya sah, gak tadi paham. Apalagi sudah pernah jadi miliknya. Kamu dong. Makanya balik sekatu, nah Allah lebih utama. Alama sekarang gini. Wa alama ayu wa ida. Jaroin alama. Ini so ngaji seneng. Ben ngaji alama itu ayu wa ida jaroin alama. Andai kata kita berpendapat wa alama ayu wa ida jaroin. Apabila berpendapat siapa kita? Apabila kita mengikuti pendapat. Nah, barang jazamu yang mantap siapa fuqaha bidangan mah? Yaitu dikatakan apa? Batalnya wasiat. Berarti qadir tufiro bil ibtidak ma la yutafaru bil dawam. Qadir tufiro benar-benar dimaafkan fil ibtidak dalam permulaan. Paham? Dalam permulaan. Berarti di awal dan mobil saya nih kan saya wasiatkan pada kamu atau dijual. Nah, itu berarti wasiat awalnya boleh, di akhirnya enggak boleh. Itu namanya ukhtirofil tidak ma apa barang la yutafaru yang tidak diampuni afid jawab. Berarti masuk yutafaru bil tidak ma la yutafaru bil jawab.
Awalnya boleh karena masih miliknya. Seterusnya nggak boleh karena sudah dijual orang lain. Sementara disangkal oleh Imam Asnawi. Wa minha. Ini mau coba yang. Kata mau coba ini. Tapi ya kita ngerti. Inilah orang ahli fikih itu mengandai-andai yang secara akal itu gak umum. Tapi namanya hukum. Diperhatikan. Saya kasih awal kayak gini supaya kamu tertarik supaya apa? Supaya kamu mikir supaya apa ya? Wa masbanil furu idza kalafa bermula sumpah ya. Siapa saksun atau zaud ya. Sumpah bitolaki dengan mencerai istrinya. Sumpahnya ala yujami'u. La yujami'u. Tidak jima siapa zaud tahu pada istrinya zaud. Lam yumna maka tidak boleh dilarang siapa zaud min ilajil khasafati dari masukkan khasafanya. As-sahih bentuk kalian sahih. Wa yumna dan dilarang siapa zaud minil istimrori dari meneruskan jima. Dari meneruskan jima li'anna karena sesungguhnya was kalau sak temene zauja itu syarat menjadi siapa zauja khobar itu ajnabiyatan perempuan lain. Oh, perempuan lain. Wallahu a'lam. Dah perhatikan. Iki perhatikan ya. Ada suami sumpah talak. Sumpah talak itu gini. Lain jami sudah tahu. Itu gini maksudnya. Saya kalau ngumpuli istri saya atau jima istri saya jatuhlah talak saya. Itu jenenge sumpah talak. Kamu paham? Ngerti kan? Berarti kan ada orang sumpah talak kalau masuk rumah mertuanya. Itu maksud gini. Saya kalau masuk rumah mertua saya jatuhlah talak istri saya. Itu jenenge sumpah talak. Terjemahan ini paham? Saya tahu lagi. Ada seorang suami sumpah talak kalau jima istrinya. Maknanya saya kalau jima istri saya jatuhlah talak saya. Dengan orang seperti ini tidak dilarang ngumpuli istrinya, tidak dilarang masukkan khasafah. Nanti ukuran jima yang jadi masalah dalam zina itu masuk khasafah. Khasafah helm, paham? Jadi jangan helm nggak juga tak kamu takut helm juga, kamu juga wah helm. Nah, laki-laki tersebut tidak dilarang ngumpuli istrinya. No, itu istrinya. Cuman kalau ngumpuli jatuh talak. Kamu paham? Sesuai dengan sumpahnya. Wayuna awas ini. Dan dia dilarang teruskan jimaknya. Sebab statusnya yang dikumpuli sudah perempuan lain. Wis tak gambar ini masuk kamu paham. Misalkan gini. Ini Dani nggak contoh. Dani contoh aja supaya kamu paham. Dan itu tak ada masalah apa ngomong gini. Pokoknya saya kalau ngumpuli istri saya jatuhlah talak saya. Paham? Nah, itu Dani tidak dilarang mungkin masih istrinya, paham? Tidak dilarang ngumpuli tahu-tahu Dani ngumpuli istrinya, memasukkan itunya, paham? Maka jatuh talaknya. Ketika jatuh talaknya berarti istrinya dikumpuli statusnya orang lain. Kok Dani meneruskan jimaknya haram? Karena waktu itu ketika memasukkan sudah statusnya orang lagi perempuan lain. Itu kamu dong maksudnya. Itu namanya diampuni di awal, paham? Walaupun jatuh talak tidak diampuni seterusnya. Dong tidak keterangan ini. Terus kok ingin dengarkan? Terus solusinya gimana? Oh dia tuh sudah ya macam mana ya mungkin lagi sedang emosi juga ngomongnya dan kayak gitu. Terus dia menyesal. Gimana caranya solusinya? Dani harus rujuk kan jatuh talak. Ketika jatuh talak belum habis iddahnya. Jadi bilang, rojak tuki, aku rujuk lagi deh. Selesai dikubur lagi sah. Karena sudah suami istri. Ya kamu udah masuk. Nah, karena ketika rujuk masih dalam keadaan iddah. Paham ya? Itu jenenge diampuni apa? Lam yumna diampuni di awal, tidak diampuni seterusnya. Karena ketika seterusnya statusnya perempuan lain. Paham ya? Terang usul. Jadi sering di kitab-kitab itu ada sumpah talak. Sumpah talak yang ini, saya kalau makan itu jatuhlah talak istri saya jadi sumpah talak. Paham? Nah, itu banyak kayak gitu. Contoh gini, itu berlaku ada contoh namanya itu. Kalau kamu tuh masuk dengan mantan kamu, nah kata
sadari sama istrinya itu sesuai dengan mantan-mantannya misalnya dan jadi marah-marah, cemburu dan cemburu. Orang itu kan cemburu. Iya kan? Kalau masalah jatuh tolak saya. Itu jenenge khalafafit tolak. Kan bukan Mas? Nah, contoh ini. Dulu zaman siapa kejadian? Itu ada orang sumpah talak istrinya. Dia jatuh talak istrinya kecuali dia ini ibadah melakukan apa? Ibadah yang tidak ada yang menyamai ulama. Jadi jatuhlah talak istri saya. Paham? Kecuali kalau saya ini melakukan ibadah yang orang lain nggak ada yang niru. Nggak ada yang niru. Itu ulama seiro itu pusing. Jawab kok? Iya, kok ada ibadah yang lain nggak ada yang niru. Kita sholat orang lain sholat. Kita baca Quran orang lain baca Quran. Bang? Padahal umumnya jatuhlah talak saya. Kan? Nah, kalau saya tidak melakukan ibadah yang orang lain tidak melakukan ibadah itu. Mau sholat, orang lain sholat. Mau ngaji orang lain, ngaji. Mau zikir orang lain, ada yang menyamai. Bingung, itu bingung. Terus beliau soal ke Ashabul Jalani. Lapor, gimana saya? Gini aja, kau ke Mekah. Ke Mekah. Terus toa. Tapi saya toa ketika sepi, nggak ada orang. Kamu paham? Itu namanya melakukan ibadah yang orang lain tidak ada yang menyamai. Kamu dong. Toa kan ada di Ka'bah, paham? Terus kamu waktu kau sendirian, bukan uang, belas, paham? Itu namanya ibadah tidak ada yang menyamai waktu itu. Nah, kan? Wah, itu baru orang dia. Wah, makanya seni wali itu ilmunya luar biasa. Sampai ulama Irak itu heran. Ngomong ahli ilmu cerdas itu mulai bingung kok jawabnya beliau enak-enak saja. Itu apa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Paham ya? Ngerti nggak?